Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kalau kita lihat perkembangan dari evaluasi pembelajaran tatap muka untuk saat ini kita tahu ada yang terbaru ada klaster sekolah di mana memang ada 1.200-an atau sampai 1.300 klaster dengan SD yang tertinggi untuk klaster di dunia pendidikan ini, dan ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana nantinya agar tadi kita tahu esensinya mungkin untuk mencegah lost learning ya, karena bagaimanapun belajar di sekolah secara langsung itu memang paling baik, tapi kadang keadaan tidak memungkinkan. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan PAI. Ibu Mas Dalina, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Iya, sehat Bu, alhamdulillah. Bu, kita bicara klaster pendidikan nih Bu. Ada 1.299 dari seluruh evaluasi yang disebutkan ada ya yang terkena COVID ini. Anda melihat bagaimana evaluasi dari pembelajaran tatap muka ini? Iya, kita mengamati terus ya perkembangan dari klaster sekolah ini. Tapi sayangnya ada beberapa catatan kita untuk rilis yang sudah dikemukakan oleh Kemendikbud. Yang pertama, sumber datanya itu survei. Ini agak aneh gitu ya. Penetapan klaster itu tidak pernah menggunakan survei. Penetapan klaster itu melalui penyelidikan epidemiologi. Jadi bukan dengan survei. Jadi penyelidikan epidemiologi itu kalau memang ada diidentifikasi klaster, maka itu harus dipastikan apakah memang sekolah yang menjadi tempat penularan ataukah sebenarnya penularannya terjadi di luar sekolah, tapi kebetulan mereka masuk ke sekolah. Okay. Nah, jadi ini akan menjadi perhatian besar bagi Kementerian Kesehatan dan teman-teman di Dinas Kesehatan untuk memastikan apakah ini benar-benar klaster sekolah atau bukan. Okay. Karena komunikasi kami dengan Dinkes DKI itu malah mereka tidak mendengar itu, tetapi ya mereka tetap akan menelusuri ke sekolah yang dimaksud, apakah memang benar ini klaster ataukah kebetulan anak-anak itu terinfeksi di luar sekolah lalu masuk sekolah. Gitu. Oke, jadi datanya dulu harus jelas ya Bu Mas Dalina, bukan survei tadi ya. Jadi harus ada data yang valid yang kita lihat apakah memang penularan dari sekolah atau dari ya menuju atau pulang dari sekolah mungkin Bu Mas Dalina ya. Nah, kalau kita lihat tatap muka ini Bu, kalau dari Anda sendiri kita tahu bahwa yang divaksin kan biasa ya anak kuliahan di atas 12, tapi yang dipaksakan untuk masuk akhirnya SMP, SMA dan SD itu sendiri kita tahu rata-rata 12, di bawah 12. Anda melihat kebijakan ini, apakah harusnya tidak seperti ini? Iya, jadi sebenarnya kebijakan membuka sekolah itu adalah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Okay. Orang tua pun tidak dipaksakan untuk memasukkan anaknya ke pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, tatap muka itu sendiri juga berjalan terbatas. Jadi menurut pandangan kami, Kemendikbud juga sudah merilis bahwa ini terjadi pada 2,9% ya. Memang jumlahnya tidak besar, tetapi yang tidak besar ini pun merupakan celah untuk terjadinya transmisi, tentu tetap harus kita tutup. Nah, jadi ini yang harus komitmen dari semua pihak untuk pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lebih baik. Kalau memang sekolahnya belum siap, wilayahnya belum siap, ya memang belum harus dilakukan pembelajaran tatap muka. Gitu. Okay. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan seperti itu ya Bu ya, karena banyak sekolah mungkin yang tadi dipaksakan, dan Ibu Mas Dalina juga mungkin tahu bahwa ada beberapa yang sudah curi start sebenarnya Bu. Iya, sebenarnya sudah sejak lama, bukan baru kali ini. Iya, makanya saya juga beberapa kali ngobrol dengan saudara gitu. Saya kaget udah sekolah dari kapan, saya bilang. Karena PTM sendiri belum ada sebelum aturan ini keluar. Saya bilang, ya beberapa sudah selang-seling seperti itu. Dan ya kita tahu niatnya baik untuk belajar ya Bu ya, tapi sangat beresiko seperti itu ya Bu Mas Dalina ya. Lalu Bu, kalau kita lihat ya, kalaupun datanya masih belum valid menurut Anda, masih ya berdasarkan survei, bukan tadi yang
yang benar-benar jelas. Untuk treatment sekolah yang sudah dinyatakan klaster ini, harusnya ditutup ya Bu ya, tidak ada PTM dulu untuk sementara. Treatmentnya seperti apa? Iya. Hmm. Pertama diinvestigasi dulu. Kalau memang sudah firm bahwa itu memang terjadi penularan di sekolah, sementara waktu memang harus ditutup. Kemudian kepala sekolah tentu harus menyiapkan infrastrukturnya dan menilai di bawah bimbingan dinas pendidikan tentunya ya, apakah memang sekolah itu dievaluasi. Oke. Apakah sekolah tersebut memang belum layak sebenarnya untuk pembelajaran tatap muka. Kalau memang belum layak ya memang harus dihentikan, di stop gitu. Oke. Tapi kalau bicara sekolah Bu, dari Anda sendiri, apakah memang sekolah ini salah satu tempat dengan resiko tinggi untuk penularan? Kita lihat, menurut Anda? Sebenarnya kalau protokol kesehatan dilakukan dengan baik, sekolah itu bukan merupakan tempat penularan yang beresiko. resikonya tinggi. Jauh lebih tinggi mal atau tempat wisata dan kerumunan dibandingkan dengan sekolah sebenarnya. Cuma memang dari sejak awal kita sudah wanti-wanti kalau sekolah itu mau dibuka, tentu yang pertama anak-anak yang sakit itu tidak boleh masuk sekolah. Anak-anak yang memiliki penyakit bawaan juga tidak boleh sekolah tatap muka. Guru-guru yang berisiko tinggi juga tidak boleh ikut dalam pembelajaran tatap muka. Dan terutama protokol kesehatannya harus diawasi dengan ketat. Tentu melibatkan orang tua muridnya, ada komite sekolah kan yang bisa digerakkan untuk memantau prosedur tersebut. Tapi memang variasi sekolah kita cukup besar. Ini jadi PR kita. Mulai dari sekolah yang sangat baik sekali, fasilitasnya sampai sekolah-sekolah yang kurang begitu baik fasilitasnya. Nah, disparitas ini yang menjadi PR bagi Kementerian Pendidikan sebenarnya ya, bagaimana membuat standar yang sama untuk sekolah. Baik, Bu Mas Dalina, kalau terkait aturan lain yang melonggarkan tadi, ada anak di bawah umur 12 tahun diperbolehkan untuk di ruang publik seperti masuk pusat perbelanjaan dan mal. Ini bagaimana Bu menurut Anda? Sebenarnya anak-anak itu memiliki kalau kita menyebutnya itu lebih kuat sebenarnya dibanding orang dewasa yang komorbid maupun yang istilah ya. Anak-anak itu relatif lebih kuat. Memang ada kematian pada anak karena COVID, tetapi sebagian besar yang meninggal itu mesti memiliki penyakit kongenital, bukan pada anak-anak yang sehat. Jadi menurut pandangan kami, kita juga harus melihat mereka-mereka yang bulan lalu saja sudah 350.000 yang terinfeksi, meninggalnya 777, yaitu angka yang kecil, tapi ya tetap saja kita perhatikan ya 777. Artinya membuat anak-anak kita sehat itu adalah tanggung jawab kita bersama. Membuat anak-anak kita memiliki ketahanan tubuh yang baik itu tanggung jawab kita bersama. Vaksin adalah salah satu cara, tapi vaksin bukanlah segalanya. Jadi dalam pengendalian wabah atau pengendalian pandemi, vaksin itu sebenarnya diberikan kepada kelompok risiko tinggi. Anak-anak itu yang berisiko sangat tinggi itu yang berusia kurang dari 5 tahun. Jadi bayi dan balita itu risikonya lebih tinggi dibandingkan anak-anak di atas 5 tahun. Jadi yang usia sekolah, SD itu kan umurnya antara 7 sampai 12 tahun. Betul. Kita berharap vaksinasi mereka, vaksinasi dasar mereka sudah lengkap, daya tahan tubuh mereka juga sudah cukup baik. Kemudian jangan sampai mereka memiliki penyakit penyerta seperti anak-anak yang obesitas, kemudian juga anak-anak yang asma, itu juga masih belum bisa untuk bisa pembelajaran tatap muka dalam kondisi transmisi komunitas walaupun dia level 1. Oke, baik. Dan kita masih tunggu nanti untuk lampu hijaunya untuk 12 tahun ya Bu vaksinnya, karena kita ingin sekali semuanya, apalagi anak-anak yang beraktivitas di luar rumah ya, karena kita tahu yang ada yang menyebutkan yang divaksin anak kuliahan, tapi yang masuk sekolah tatap muka anak SD gitu ya. Ini agak ya tadi mungkin karena takut lost learning, tapi ya beresiko sekali karena belum divaksin untuk 12 tahun. Mungkin satu Bu Mas Dalina terakhir,
Terkait kita lihat memang angka untuk Indonesia saat ini dibandingkan negara-negara di luar cukup bagus seperti itu. Even ASEAN pun kita sangat bagus. Apa yang harus kita waspadai agar kita tidak jatuh seperti negara-negara yang sudah vaksin, sudah booster, ya angkanya sempat kecil lalu sekarang melonjak. Apa yang kita bisa pelajari untuk Indonesia? Ya, dalam setiap peningkatan kasus yang ekstrim itu mesti ada yang memicunya. Oke. Peningkatan kasus pertama kita dulu terjadi karena proses tracing yang masif. Artinya tracing dilakukan di banyak wilayah dan masif dilakukan. Sehingga kasus-kasus yang di bawah gunung es itu diangkat ke permukaan untuk dilakukan containment. Dan itu berjalan cukup baik dan penurunan kasusnya cukup lama, 15 minggu. Kemudian dia stabil sampai beberapa minggu. Puncak yang kedua itu propagated kalau di epidemiologi ya, untuk penyakit yang ditularkan dari orang ke orang itu lazim terjadi beberapa kali puncak atau propagated kita sebutnya. Kita tidak sebut itu gelombang, kita tidak sebut itu puncak gelombang ketiga ya. Yeah. Mereka sebut gelombang ketiga. Tapi dalam setiap peningkatan kasus secara eksponensial mesti ada penyebab utamanya. Kalau yang kemarin itu yang terjadi adalah serangan Delta dan itu terjadi di semua negara. Tapi pengalaman di banyak negara serangan Delta itu juga tidak berlangsung lama, antara 8 sampai dengan 14 minggu dan biasanya kemudian turun. Tentu juga pengetatan mobilitas orang itu memberikan kontribusi, walaupun kita tidak bisa ukur. Yang menganalisis mobilisasi sejak awal itu ketika serangan Delta itu babak belur analisisnya. Mengapa nggak bisa cocok dengan kenaikan eksponensial dibanding dengan penurunan mobilitas? Penurunan mobilitas kita itu sudah terjadi sejak sebelum hari raya dan terus terjadi penurunan mobilitas. Kemudian setelah mobilitas turun tiba-tiba kasus naik eksponensial, itu nggak nyambung dengan mobilitas sebenarnya. Tapi ya nggak masalah lah ya. Tapi yang penting Delta sudah kita bisa atasi. Dan Deltanya sendiri sebenarnya kalau ditanya penurunan kasus kita ini terjadi karena apa? Ya mungkin pembatasan walaupun saya tidak bisa hitung ya kontribusinya. Tapi yang utama adalah Deltanya sendiri memang turun di negara ini. Pada hasil WGS atau full genome sequencing, proporsi Delta itu turun jauh. Jadi itu yang menurut pandangan kami menjadi faktor utama dari penurunan kasus, ditambah dengan memang protokol kesehatan, kemudian pembatasan yang dilakukan, walaupun dalam 6 minggu terakhir ini kami melihat tidak ada lagi pembatasan itu ya di tingkat bawah. Jakarta udah rame sekali Bu, jalanan udah mulai ya gitu deh. Bu Mas Dalina. Sepanjang pengendalian itu dilaksanakan secara sistematis ya, mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Baik, Ibu Mas Dalina terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya. Sehat-sehat, insya Allah ketemu lagi. Ya, sehat semua ya. Baik, amin Bu. Demikianlah Indonesia Bicara untuk segmen ini, tetap bersama kami.